Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya membaca sama-sama ya, biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan saya itu supaya sahabat-sahabat, kawan-kawan yang belum hafal itu semakin hafal. Kita mulai dengan sholawat Nabi atau sholawat Sajaratin Uhud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat Nabi atau sholawat Sajaratin Uhud, sholawat pohon uang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya adalah sholawat Jibril. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu disebut dengan sholawat Ibrahimiyah yang dibaca yaitu pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu namanya adalah sholawat munjiat ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tankhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil khawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumilak. Itu sholawat nariyah. Ayo kita ulangi ya, yang sholawat nariyah ini memang agak panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tankhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil khawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumilak. Itu yang disebut dengan sholawat nariyah tadi ya, sholawat nariyah ya. Semoga tersanjung kepada beliau Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official ini. Bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, ayo di subscribe ya, di like dan di komen dan di share apabila perlu disampaikan, diberikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan informasi. Ya, insya Allah yang nge-share atau yang subscribe di channel ini termasuk andil dalam dakwah. Karena channel Basori Official ini adalah mengenai khususnya yang ya memang tidak semuanya, tetapi adalah mengenai fadilah, bacaan, keberkahan dan cara mengamalkan dan kisah-kisah keajaiban orang yang mengamalkan sholawat. Jadi khususnya adalah mengenai sholawat. Bagi kawan-kawan yang minta doa restu, ya minta doa kepada kawan-kawan, kepada saya, kepada siapa saja, tolong ditulis di komen di bawah ini. Ya, dengan dimulai membaca bismillah dan membaca sholawat atau juga membaca alhamdulillah. Jadi baru yaitu hajatnya, minta doa. Insya Allah hajatnya ini karena diaminkan oleh orang banyak ya, tidak hanya orang satu dua, itu insya Allah ya doanya, hajatnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula kawan-kawan ya yang nampak ada kawannya mohon doa, itu ayo kita aminkan sama-sama. Karena dengan mendoakan kawan kita, mengaminkan kawan kita sama saja berarti adalah mengaminkan kita sendiri. Ya, dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau lewat yang WA saya ya saya aminkan juga. Namun kalau di WA itu adalah hanya saya sendiri. Ya itu. Kemudian ini sering saya pesankan kepada kawan-kawan kita ya, kepada sahabat-sahabat semua, pemirsa Basori Official. Kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ceritanya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, yaitu setidaknya dengan ucapan. Ya, karena dengan membiasakan rasa bersyukur, hati kita menjadi tenang, dan juga yang kita hadapi, karena hidup ini yang kita hadapi adalah banyak ujian-ujian. Ya, insya Allah dengan membaca, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita tenang dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paling tidak itu mulai bangun tidur, alhamdulillah kita masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah rumah tangga kita tentram, tidak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah rezeki lancar. Alhamdulillah amanah kita adalah sudah selesai atau lunas ya, meskipun belum lunas, ada yang belum lunas, tetapi kan pernah ada yang lunas. Dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah nanti menambahkan yang belum lunas jadi lunas. Ya itu. Jadi alhamdulillah. Pada memang ya bukan berarti mengingkari ini belum lunas kok. Membiasakan, cobalah dibiasakan alhamdulillah. Ya, karena kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang ya lebih banyak, lebih tidak jauh
Ya, tidak ada apa-apanya. Yang katanya punya amanah sekian itu tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah. Kepada kawan-kawan semuanya ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, yaitu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran rezekinya dan dilunaskan segala amanahnya, hutangnya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kepada kawan-kawan setelah menengok motivasi, kok motivasi, setelah menengok testimoni, menengok seseorang yang sudah mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, berkah membaca sholawat. Ya, tidak sedikit ya yang kita tengok dan yang kita lihat di YouTube itu banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, keberkahan atau keajaiban sholawat, yaitu hendaknya ya kita jangan lagi malah putus asa. Jangan putus asa dan jangan pula ragu. Apa iya ya orang itu kok mendapat, saya kok tidak mendapat. Ya, sebetulnya adalah kemudahan berkah-berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah banyak ya. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Jangan yang satu yang amanah yang besar saja. Ya. Contohnya kalau kita sudah hati kita tenang, keluarga kita baik-baik saja, kita kadang tidak terasa apa yang kita inginkan itu taunya ada. Nah, itu adalah sudah merupakan keberkahan dari membaca sholawat. Nah, tidak harus yang amanah yang besar itu saja, tidak. Ya, itu ya. Maka dengan kita menengok testimoni orang yang mendapatkan hutangnya lunas, orang yang mendapatkan ATM-nya terisi, orang yang mendapatkan transfernya ya, ditransfer seseorang yang tidak dikenal ya, itu adalah memang iya ya, memang betul ya keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan ragu lagi ya. Malah kita setelah menengok keajaiban itu, kita adalah tambah semangat ya, dan tambah semangat dalam membaca sholawat dan tambah semangat dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selawat itu ya, bagaimana kita ragu dan kita malah putus asa ya. Selawat itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an itu, yaitu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima ya. Allah beserta malaikat pun berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita orang-orang yang beriman ini shollu alaihi wa sallimu taslima, membacalah sholawat kepada Rasulullah dan berilah salam. Jadi itu adalah melaksanakan perintah ya. Ya, jadi kalau namanya melaksanakan perintah ya, diperintah oleh Allah yang memerintah, itu ya sudah jelas ada
pahalanya, ada manfaatnya yang sangat banyak sekali. Ya, selain itu dalam hadis Rasulullah juga disebutkan ya di dalam kitab, ini kitabnya ya, ini kitab sholawat dan asmaul husna. Nah, ini kitabnya. Man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, pasti Allah merahmatinya 10 kali. Jadi siapa yang membaca solawat itu 1 kali, dibalas oleh Allah, yaitu diberikan rahmat, kasih sayang kepada Allah. Dari Allah itu adalah 10 rahmat. Artinya yang membaca solawat sekali itu dibalas 10 kali. Ya. Nah, saya bacakan hadis yang kedua ya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Yang dinamakan kikir adalah orang yang mendengar asmamu diucapkan, orang yang ada di sisinya, tapi ia tidak bersolawat kepadaku. Jadi orang itu adalah orang kikir ya, orang yang pelit ya. Tidak hanya itu ya, ada suatu kisah ya. Pada suatu hari ada sahabat ini, mana yang dikisahkan di dalam kitab ini. Sahabat ini adalah mendapatkan rusa ya. Mendapatkan rusa, kemudian rusa ini dibawa ya, dekat dengan Rasulullah, berjalan di jalan begitu. Kemudian rusa ini dengan izin Allah ya, rusa ini bisa berbicara. Ini saya cari ini. Bisa berbicaranya seperti ini. Ya Rasulullah, ya ini rusa kan didapat oleh sahabat Nabi. Ya Rasulullah, saya ini meninggalkan anak yang kecil-kecil yang dia lapar, butuh saya susui dan butuh makan. Kalau berkenan saya adalah balik dulu dan besok dan saya selesai netei, selesai memberikan susu anak saya kembali lagi. Kemudian Rasulullah bertanya, jadi kalau kamu nanti tidak balik bagaimana? Nah, dia katanya jawabannya seperti ini, saya kalau tidak balik adalah saya supaya mendapatkan kutukan dari Allah seperti kutukannya orang yang mendengar namamu disebut tetapi tidak mau menjawab sholawat. Apa menjawab sholawat? Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat supaya rusa ini dilepaskan dan akan nusui anaknya. Kemudian tidak lama rusa ini selesai neteki, selesai ngasih susu anaknya, dia kembali. Apa artinya? Bahwa orang yang mendengar bacaan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebutkan, kok dia tidak menjawab, itu adalah dapat kutukan yang sangat besar. Seperti yang dibilang rusa tadi. Nah, itu ya. Itu maka yaitu kita yang mendengar bacaan sholawat supaya kita adalah menjawab. Nah, kalau tidak menjawab itu akan mendapatkan seperti orang yang bakhil dan orang yang mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, maka kalau kita sudah mendengar testimoni, kita adalah semakin semangat. Nah, memang semakin semangat dan semakin rajin ya. Karena kalau ingin ya, setidaknya itu kalau ingin rezeki kita lancar,
doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus yakin dan bersabar. Ya, bersabar kita tetap mendawamkan terus ya. Itu ya, jadi semakin rajin kalau kita menengok testimoni itu ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengijabah doa-doa kita, yaitu hajat-hajat kita, semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kawan-kawan bisa rezekinya semakin banyak, amanahnya terbayar, anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, dan bisa berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yaitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada kawan-kawan yang mau curhat, nggak usah silaturahmi, mau apa itu yang punya testimoni dan yang mau masuk grup, silahkan masuk lewat 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.